Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Abdul Haris. Sekarang kita akan meneruskan ataupun melanjutkan pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai fluida dinamis. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, baik anak-anak. Kita akan melanjutkan pertemuan kita kali ini yaitu di bab yang baru, yaitu mengenai fluida dinamis. Ada yang tahu fluida dinamis itu apa? Kalau beberapa minggu lalu kita telah membahas mengenai fluida statis. Fluida statis ialah fluida yang tidak bergerak. Nah, berarti kalau fluida dinamis ialah fluida yang bergerak atau fluida yang sedang mengalir seperti itu. Di dalam fluida dinamis, para ahli sepakat bahwa pada pembahasan kali ini si fluidanya itu dianggap sebagai fluida ideal. Fluida ideal itu memiliki ciri-ciri yang pertama merupakan aliran tunak. Artinya kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Jadi alirannya itu konstan. Waktunya itu, kecepatannya itu tidak berubah. Kemudian merupakan aliran yang tidak termampatkan. Artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume ataupun massa jenis ketika dia ditekan ataupun diberikan tekanan seperti itu. Kemudian yang ketiga merupakan aliran yang tidak kental. Ya, berarti aliran yang tidak kental, bisa cair, pokoknya tidak kental seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah aliran yang memiliki garis arus dan tidak bergolak, tidak turbulen dan sebagainya. Artinya tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Seperti itu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa besaran yang akan kita bahas di dalam materi pelajaran fluida dinamis ini. Yang pertama ada debit. Debit merupakan besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satu satuan waktu. Jika kita tuliskan dalam rumus, debit itu mempunyai simbol Q sama dengan V, besarnya fluida yang mengalir pada satuan waktu, di mana V itu adalah volume dan T itu ialah waktu. Atau debit juga bisa kita tuliskan dengan rumus V dikali A. Ya, seperti ini. Ini adalah untuk rumus debit. Kenapa bisa V kali A? Oke, kita lihat. Ini V-nya V kecil ya, ini kecepatan. Kalau ini kecepatan. Kita tahu bahwa kita lihat di sini A itu luas permukaan ininya. Luas permukaan si penampang, luas permukaan yang dilewati oleh aliran air, debitnya itu sendiri. Ini adalah A-nya. Dan ini adalah kecepatannya. Tahu bahwa dari sini ke sini adalah L. Nah, maka kan kalau volume itu volume sama dengan luas permukaan dikali L. Kita tahu bahwa L di sini bisa bertindak selaku jarak. Jarak itu ialah apa? E sama dengan P dikali T. Artinya jika kita jabarkan berarti A dikali V dikali T per T. Maka kita coret hasilnya adalah Q sama dengan V dikali A. Seperti itu. Itu untuk debit. Adapun yang pertama itu satuan-satuannya, kalau yang ini volume ya. Q-nya itu debit.
V besarnya itu volume, dan T-nya itu waktu. Kemudian V kecil itu kecepatan, dan A itu adalah luas permukaan. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya persamaan kontinuitas. Artinya persamaan kontinuitas jika debit air berada pada dua luas penampang yang berbeda, maka aliran atau debit air itu akan konstan di setiap penampangnya. Berarti jika kita tuliskan jadi Q1 sama dengan Q2. Kita bisa lihat bahwa di sini yang Q1 itu di sini dan yang Q2-nya itu di sini. Ya, berarti Q1 sama dengan Q2, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Itu untuk yang pertama. Kita tahu bahwa luas permukaan ini kan lingkaran ya. Berarti VR kuadrat dikali V1 sama dengan VR kuadrat, ini yang 2 ya, R kuadrat, ini R kuadrat 1 kali V. Oke, bisa kita coret. Nah, jadi yang kedua ini bisa seperti ini ya. Oke, ini yang kedua. Jadi bisa R kuadrat dikali V. Jadi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Nah, kita tahu juga bahwa R sama dengan D per 2. D per 2. Berarti bisa juga, berarti kita ubah R-nya itu menjadi D per 2 kuadrat dikali V1 sama dengan D per V2 per 2 dikali V2. Oke. Jadi di sini berarti D kuadrat per 4 dikali V1 sama dengan D kuadrat per 4 dikali V2. Kita coret-coret, bisa jadi ya D kuadrat V1 sama dengan D kuadrat V2. Ini untuk ke 1 tetap D-nya 2 ya. Jadi bisa seperti itu. Kalau seandainya yang diketahuinya R-nya, ya udah kita pakai R kuadrat dikali V1 sama dengan R kuadrat dikali V2. Atau seandainya kita diketahui luas permukaannya, ini A itu luas permukaan ya, maka menggunakan rumus yang ini. Kalau seandainya diketahui diameternya, maka menggunakan rumus yang ketiga ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, air mengalir di dalam sebuah pipa berjari-jari 7 cm dengan kecepatan 10 meter per sekon. Debit air dalam pipa adalah, baik, kita tulis dulu diketahuinya itu, diketahui jari-jarinya itu R sama dengan berapa? R sama dengan 0,07 meter ya. Kemudian dengan kecepatan V berapa? V-nya itu 10 meter per sekon. Yang ditanya itu Q ya. Q yang ditanya. Langsung saja, berarti Q sama dengan A dikali V. Berarti di sini A-nya itu V R kuadrat dikali V. 22 per 7 dikali R kuadrat. R kuadratnya berapa? R kuadratnya berarti 0,06
0,7 ya, dikali 10 seperti itu. Jawabannya sama dengan 154 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Nah, seperti itu ya, itu untuk debit itu sendiri. Kemudian contoh soal selanjutnya, suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jika luas penampang A1, oke, A1 kita tulis A1 sama dengan 10 cm dan A2 sama dengan 4 cm kuadrat. Kemudian dan laju V2 sama dengan 4 meter per sekon. Maka V1 ialah berarti A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Oke, seperti itu ya. Baik, lanjutkan. Berarti ini 10 cm dikali berapa? Dikali V. V-nya itu berapa? 4 meter per sekon. Sama dengan A2 nya berapa? A2 nya itu 4 ya, 4 cm dikali V2. Oke, berarti kita V2 sama dengan 10 dikali 4 V2 per 4. Oke, 10 dibagi 4 berapa? 10 dibagi 4 itu 2,5 ya, 2,5 dikali 4. Nah, 2,5 ini kita ubah dulu ke dalam meter. 2,5 berarti 0,025 ya, seperti itu. Berarti dikali 4, kita kalikan, ini 0, ini 2, 4 kali 2 8, ini 10, ini 1 ya, 0, 1, 0,1. Jawabannya 0. V2 sama dengan 0,1 meter per sekon, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhatikan gambar penampang pipa di bawah ini. Kita lihat bahwa itu ada dua ya, ada penampang yang satu A dan penampang yang C. Tapi di antara mereka itu ada yang B juga. Nah, jadi air mengalir dari A ke B, kemudian ke C. Perbandingan luas penampang A dengan C adalah 8 dibanding 3. Jika kecepatan air di A adalah V, maka kecepatan air di C adalah, oke, baik. Berarti ini luas penampangnya itu apa? Luas penampangnya itu berarti A1, A-nya itu berapa? A sama dengan 8. Dan di C itu sama dengan berapa luas penampangnya? Ini AC, ini AA ya, seperti itu. 3. Nah, jika kecepatan air di A berarti VA ya, yaitu sama dengan V. Berarti kecepatan di C ialah, oke, baik. Kecepatan di C. Sudah kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas. Berarti Q1 sama dengan Q2, seperti itu. Berarti A1 dikali V1, ini kecepatannya, dengan A2 dikali V2. V-nya berapa? 8. V ininya berapa? V-nya itu, VA-nya itu V ya, sama dengan A2-nya itu ialah 3, ini V.
Berarti V2 berapa? Berarti V2 ialah 8/3 dari V1, VA atau V1 gitu. Jadi VC itu berapa? 8/3 dari VA. Seperti itu. Itu saja mungkin untuk contoh dan pembahasan konsep mengenai fluida statis di submateri, yaitu mengenai debit dan persamaan kontinuitas. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya di 0851 5679009. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera.